Selamat siang semuanya. Siang, Mbak. Selamat siang, Oke, Pak. ya. Siang, Mbak. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Hari ini kita akan memulai perkuliahan ini ya terkait dengan analisis data kategori. Ya, jadi mula-mula kita bahas masalah kontrak dulu ya. Jadi untuk pengajar mata kuliah itu ada tiga ini ya, tiga dosen. Jadi ada Bu Indah, saya sendiri, kemudian Bu Dwi Rantini ya. Nah, untuk bagian saya nanti lebih sedikit ya dibandingkan dengan apa yang lain ya. Sebab ini juga pengalaman pertama saya mengajar ini mata kuliah tes data kategori. Nah, setelah saya mengajar nanti dilanjutkan dengan Bu Dwi dan dilanjutkan lagi dengan Bu Indah seperti itu. Untuk batas keterlambatan ya itu 15 menit ya. Jadi seperti biasa 15 menit. Kemudian untuk ini mahasiswa izinkan mengikuti ujian jika mahasiswa menghadiri lebih besar dari 75% dari total kuliah. Terkait dengan kecurangan ya itu langsung tidak lulus mata kuliah atau dinyatakan dengan nilai E seperti itu. Untuk referensi ya ini ada tiga ya. Jadi referensi ada tiga. Namun pada kesempatan ini saya itu hanya menggunakan ini sebenarnya. Sebenarnya itu yang saya gunakan ada tiga, tapi bukan tiga yang ini. Itu sebenarnya di Agrest ini ada versi yang tahun 2007 ya. Apa? Ini yang terbaru 2019. Cuma di saya cek kemarin itu hanya perbedaan masalah ini ya, masalah simbol ya. Masalah simbol itu ada beberapa perbedaan. Jadi tidak semuanya ada perubahan itu ya. Kemudian Agresti yang Allen ini, jadi kalau saya bandingkan ya, kemarin baca itu sekilas ya, itu ini menurut saya pribadi ya, itu yang kategorikal itu lebih lebih ini yang menurut saya eh, lebih advance ya dibandingkan dengan ya namanya aja introduction gitu ya. Jadi lebih lebih advance yang kategorikal daripada yang introduction gitu. Namun isinya tidak semua tidak jauh berbeda, tapi kalau yang kategorikal ini lebih lebih apa ya saya lihat itu kembali lebih analitik gitu ya. Seperti itu. Kemudian terkait dengan kriteria penilaian itu ada ini tujuh ya. Jadi bagi yang mendapatkan nilai A itu harus lebih besar atau sama dengan 85. Besar 86 ya ini ya. Oke. Kemudian terkait dengan prosentase dari tiap ini itu ada tugas ada 20%, kuis 20%, UTS 25, UAS 30 dan soft skill 5%. Seperti itu. Nah, untuk bagi saya nanti saya di minggu pertama dan kedua gitu ya nanti ya. Jadi untuk selanjutnya nanti dilanjutkan dengan Bu Dwi sama Bu Indah. Nah, untuk kuisnya itu nanti ada dua, sebelum dan setelah UTS, seperti itu. Tugasnya juga ada dua kali ya, sebelum dan sesudah. Kemudian diakhiri dengan UAS. Oke, mungkin itu saja ya terkait dengan kontrak. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Sebelum saya lanjut ke ini, apa, slide selanjutnya, PPT. Pak, persentase UASnya nggak bisa sama kayak UTS ya Pak. Jadi tugasnya jadi 25 gitu Pak. Udah 5% gitu ya, oke, oke. Nanti saya ini ya, coba diskusikan dengan tim pengajar gitu ya. Iya Oke. Pak. Nah, oke, ada lagi mungkin silakan.
Pak, izin tanya, Pak. Ya, Untuk tools yang digunakan pada mata kuliah ini tuh hanya SPSS saja atau sampai ada menggunakan codingan, Pak? Atau nggak perlu menggunakan tools sama sekali, Pak? eh, saya sebenarnya belum belum mendiskusikan sejauh itu ya. Jadi kemungkinan nanti ada semacam alat ini juga ya, apa ya, mungkin semacam project mungkin ini. Saya kurang paham tuh, belum diskusikan sebenarnya ini seperti itu. Tetapi ini, tetapi ini saya rasa memang ini ya ke belakang itu lebih banyak butuh ini memang apa semacam software gitu ya seperti itu. Dan kemarin saya tuh cek software ini itu ISPSS juga itu, kemudian R juga seperti itu. Jadi kepastiannya masih belum tahu terkait dengan UAS dengan UTS ini. Iya, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. iya. Pak, izin bertanya. Mm-mm. Untuk UAS itu nanti apakah berbentuk project atau seperti apa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih pertanyaan. Seperti saya sampaikan tadi kepada ini Alvin Bimo ya, itu belum ada kepastian ya terkait dengan UASnya itu berupa apa gitu ya. Jadi kadang itu eh, apa ya? Ya kemungkinan nanti semoga aja ini ya, apa project gitu, jadi berkelompok gitu ya seperti itu. Jadi biar gak tulisannya ini ADK itu saya lihat materinya cukup ini ya, cukup apa ya? Cukup ya untuk memahami memang 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 diulang-ulang gitu ya ganya baca bukunya itu sekali dua kali tuh memang butuh ini butuh waktu gitu ya dan materinya itu memang full ini hitung-hitungan ya di dalam itu seperti itu sih Mbak masih belum ada kepastian Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi mungkin silakan. Berarti nanti yang ngajar ini setelah UTS Bu Dwi, sebelum UTS Pak Gani sama Bu Indah ya, Pak? Eh, Sebelum UTS itu saya sama Bu Dwi, setelah UTS kemungkinan pindah. Jadi nanti kemungkinan juga Bu Dwi juga ini sebenarnya juga mengajar. Saya kurang paham itu nanti sorry Bu Septi itu nanti di pertemuan keberapa gitu nih setelah UTS. Jadi sebelum UTS itu saya Pak, sama terima kasih. Bu Dwi ya itu. Oke, ada lagi yang bersedia jadi koordinator siapa di sini? Siapa kira-kira yang bisa jadi koordinator? Hafiz Rahman mau jadi koordinator Hafiz Rahman. Oh ya, nggak apa-apa, Pak. Oh Saya itu iya, nggak apa-apa. Ya. oke. Terima kasih ya. Ada pertanyaan silakan. Ada lagi? Saya rasa ini ya bisa langsung ke perkuliahan gitu ya. Ini materi.
Oke. Jadi ini sebagai pengantar aja ya. Ini terkait dengan saya rasa sudah pernah ini terkait dengan apa itu pembagian masalah data ya, ada kuantitatif, kemudian ada nominal ordinal dan interval rasio seperti itu ya. Kemudian ini juga definisi dari ini yang tadi itu ya, terkait dengan nominal ordinal itu apa, nanti bisa di, di ini ya dibaca sendiri. Kemudian terkait terkait dengan ini, terkait dengan variable random ya. Variable random itu kan sebenarnya eh, area. Sebenarnya di dalam variable random itu kan ada istilahnya variable, ada istilah variable respon dan juga variable explanatory ya. Jadi explanatory itu kayak semacam prediktor mungkin ya. Itu. Jadi ya jadi sebenarnya di dalam apa itu eh, matematisnya itu merupakan suatu ini ya, suatu fungsi gitu ya. Jadi di mana di sini tuh bentar ya. Jadi sebenarnya kan y itu sama dengan ini. Misalnya ada gini ya. Jadi fx jadi sama dengan ax plus b gitu ya. Seperti itu. Jadi jadi ada semacam fungsi f di sini, di mana f ini merupakan semacam kendaraan ya, kalau gambaran itu kendaraan yang mengantarkan x kepada y gitu. Nah, dan x ini juga eh, mempengaruhi nilai dari suatu nilai y. Makanya di sini disebut dengan variable dependent, sedangkan x itu variable independent seperti itu. Jadi ada istilahnya variable explanatory atau x dan variable respon atau y seperti itu. Itu terkait dengan klasifikasi variabel dalam hubungan fungsional. Nah, di sini di konsep dasar analisis kategorik itu ada istilah variabel random atau pembacak ya. Kemudian discrete dan continue, distribusi probabilitas, distribusi binomial, dan distribusi multinomial. Kemudian tabel kontingensi. Jadi sebenarnya yang nanti banyak digunakan itu di ini ya untuk distribusi binomial, distribusi apa itu multinomial ya. Seperti itu yang nanti digunakan dan kemudian apa jenis ini juga ada discrete dan juga continue seperti itu. Dan untuk tabel kontingensi nanti ini ada ini ya di pertemuan kedua nanti dengan saya lagi di tabel kontingensi di mana nanti tabel kontingensi itu sebenarnya ada dua buah ini ya semacam saya buatkan tabel ya. Ini misalkan ada X sorry. Sini ada X kemudian ada Y gitu ya. Di sini nanti ada kategori lagi ya. Ini juga ada kategori lagi. Misalkan kategori yes atau no di sini ya. Di juga ada yes atau no. Nah, di sini juga ada semacam nilai. Nah, di mana nilai ini nanti akan dikonversikan ke dalam suatu semacam ini ya apa probabilitas ya. Itu istilahnya kalau di sini itu istilahnya proporsi ya. Di mana proporsi itu merupakan eh, apa itu istilahnya? Jadi Y dibagi N seperti ini. Ya, di mana N-nya ini merupakan jumlah dari nilai dari keseluruhan total ya. Baik itu secara secara ini secara apa? Secara horizontal maupun secara vertikal. Itu jadi jumlah keseluruhan seperti ini. Kemudian Y-nya itu merupakan nilai dari setiap apa ya, setiap poin yang ada di sini gitu ya dalam tabel itu. Nanti dari nilai yang asli ya itu nanti dikonversikan ke dalam bentuk probabilitas seperti itu. Itu kalau di sini istilahnya itu proporsi ya. Nah, nanti itu proporsi itu juga bisa didapat dari ini ya, dari apa itu eh, fungsi sorry, dari ini ya, distribusi binomial ya. Entah itu baik secara langsung atau melalui ini, melalui apa? Melalui eh,
semacam ini apa, mencari eh, apa itu nanti masuk ke ini ke ranah likelihood ya itu. Jadi waktu waktu bahas masalah estimasi baik itu likelihood yang biasa maupun yang log likelihood seperti itu. Ya nanti, nah setelah itu dapat progres dari tiap tiap ini tiap apa eh, nilai yang asli tadi itu nanti di apa dicari suatu dependensi antar antar ini ya, antar antar apa yang kategori ini dengan kategori ini. Misalkan ini kategori yes nih, no yes no, berarti kategori yes dan yes di sini untuk variabel x dan y itu nanti dicari semacam independensi gitu ya, seperti itu. Entah itu menggunakan apa itu semacam T-square maupun menggunakan ini satunya itu eh, saya lupa itu ada istilah ada istilah Clifford juga itu seperti itu ya. Nah ini kembali yang tadi sebenarnya variable random itu di bagian sini ya. Jadi sebagian ini merupakan kasus untuk ini untuk apa? Untuk satu satu ini ya satu koin ya gitu ya. Jadi satu koin itu kan hanya memiliki peluang setengah-setengah ya, itu antara gambar, angka dan gambar seperti itu. Jadi gambaran umum terkait dengan variable random itu seperti ini. Ya, jadi di mana dari sampel yang di sini itu nanti diarahkan ke sini ya, ke ruang real di sini, kemudian probabilitas dari angka dan gambar itu sendiri sebenarnya itu setengah-setengah. Artinya eh, ini ya sama gitu ya ininya peluangnya gitu ya. Kemudian ini untuk yang dua koin ya. Ya, misalkan kalau dua koin itu ada empat kemungkinan gitu ya. Jadi angka gambar dan gambar-gambar. Ya, sebenarnya kan kalau angka gambar dan gambar angka itu kan sama aja sebenarnya. Ya, jadi peluangnya untuk angka gambar itu lebih besar ya dibandingkan dengan angka-angka dan gambar-gambar. Ya, jadi ini untuk kasus dua koin. Ya, di mana di sini X itu menyatakan sebagai random variable dari sini ya. Jadi dia itu dari 0, 1, 2 yang ini ya. Kemudian itu dipetakan ke dalam suatu nilai probabilitas seperempat, setengah, dan seperempat. Ya, terkait dengan variable random. Ya, sebenarnya variabel itu random itu merupakan ini ya, kalau dilihat dari visualisasi itu merupakan apa itu fungsi ya. Jadi fungsi yang memetakan x ke y gitu. Itu istilahnya eh, dari suatu variabel random ya. Kemudian variabel random itu dapat dihitung peluangnya mengapa? Karena ukuran numerik yang tidak tentu yang nilai bergantung pada kesempatan atau kejadian. Ya, itu tidak tentu nilainya ya. Jadi tergantung pada kesempatan atau kejadian. Sebenarnya untuk variabel random itu bisa disimbolkan x, y. Jadi huruf kapital intinya x, y, z gitu ya. Kemudian untuk nilainya itu biasanya itu x kecil gitu ya. Kalau yang tadi itu kan x sama dengan 0, x sama dengan 1, x sama dengan 2 itu. Nah, sebenarnya 0, 1, 2 itu merupakan nilai dari ini variabel apa itu random yang seperti itu. Kemudian dinotasikan bisa itu berupa fx ya seperti ini. Itu biasanya. Ya, mungkin ada simbol yang lain ya selain fx itu. Bisa juga kemudian variabel itu juga bisa berupa discrete ataupun continue. Ya, discrete itu eh, sudah kita tahu ya itu bisa bisa diukur, sorry bisa dihitung ya. Kalau continue itu hanya bisa diukur ya untuk mendapatkan suatu nilainya seperti itu. Nah, biasanya kalau eh, nanti dis- nanti kan ada beberapa distribusi ya yang juga juga dia termasuk ke dalam bentuk discrete dan juga ke dalam bentuk apa continue gitu ya. Tuh. Nah, biasanya kan kalau discrete itu kan yang distribusi semacam binomial itu ya. Kemudian kalau yang continue itu kan biasanya kan distribusi normal kalau misalnya itu ya, yang berbentuk apa itu bell shape gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada istilah discrete dan continue ya. Jadi hasil dari skate itu countable ya. Jadi tanpa harus kita menggunakan alat itu juga bisa menentukan nilai itu seberapa. Kalau continue nggak bisa selain kita menggunakan alat alat khusus gitu ya.
Nah, ini seperti yang sebelumnya sebenarnya lebih di ini lagi, jabarkan lagi. Jadi kalau continue itu istilahnya PDF ya, kalau eh, discrete itu MF, gitu. Probability mass function dan probability density function. Nah, ini nanti ada rumus tersendiri gitu ya dari tiap-tiap distribusi seperti itu. Nah, ini sebagai pengantar ya, sebenarnya distribusi yang paling sederhana kan biasanya itu Bernoulli ya. Jadi Bernoulli itu kan hanya kejadian dua dua sekali, jadi sekali 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 kejadian itu memunculkan dua kemungkinan, entah itu bisa disimpulkan dengan sukses dan failed gitu ya. Jadi ada nilai P dan nilai Q seperti itu ya. Jadi saya rasa ini sudah memahami ya. Di mana Q itu kan 1 minus P gitu. Jadi sebenarnya ada dua kemungkinan untuk sekali kejadian gitu ya. Ada kemungkinan dia sukses ataupun gagal gitu. Nah, kemudian eh, Bernoulli ini berkembang ya. Itu mengarah ke istilahnya binomial ya. Di mana binomial ini gak hanya satu trial ya atau percobaan, tapi juga ada beberapa trial gitu ya. Makanya di sini nanti formula ya distribusi yang ada di binomial itu lebih lebih umum dibandingkan dengan ada yang di Bernoulli. Meskipun dasar dari penggunaan dengan P sama Q ini tuh nanti masih digunakan ya untuk di apa di apa itu di binomial seperti itu. Ya biasanya kan kalau di ini itu bisa kan ada, bentar ya. Nanti ini ada, bentar. Kalau bahasa itu seperti ini rumusnya ya. Jadi ada semacam kombinatorik ya kalau misalnya dia. Jadi ada n ya, kemudian koma y di sini. Kemudian ini dikalikan dengan apa itu p ya, p pangkat y sama q pangkat n min y. Nah, sebenarnya eh, apa ya? Buku yang apa tadi itu yang pertama itu, oh, saya lupa, ntar saya cek lagi ya. Sebenarnya buku yang saya tunjukkan tadi itu ya, yang apa itu, yang pertama itu ya, buku yang nomor satu itu tapi yang versi yang 2007 itu sebenarnya di buku itu menggunakan sukses itu dengan simbol P, P seperti ini ya, P seperti ini. Kemudian untuk yang eh, untuk yang apa itu yang gagal itu menggunakan simbol 1 minus P. Nah, tapi kalau kalau di yang 2019 itu sudah menggunakan ini P di sini ya, P di sini. Jadi P sebenarnya ini merupakan sama aja dengan ini nanti ya yang ada di sini. Jadi kan P ini merupakan peluang untuk sukses ya, gitu. Nah, di mas ini merupakan rumus dari kombinasi ya. Jadi kombinasi di mana ini kan eh, seperti biasa ya, y n faktorial n minus y faktorial ya seperti itu. Di mana n-nya ini merupakan juga dari trial seperti itu ya. Kemudian y-nya ini merupakan jumlah sukses ya. Nanti dicari probabilitasnya berapa. Misalkan sukses yang ke berapa, yang kedua, ketiga, sampai dua, tiga dan seterusnya seperti itu. Ini terkait dengan binomial binomial. Nah, kalau multinomial ini lebih general lagi dari ini binomial. Jadi sebenarnya dari binomial ini saling ini ya, saling apa berkembang gitu ya. Jadi dari yang paling sederhana binomial kemudian berkembang binomial dan kemudian menjadi multinomial. Itu dia. Nah, ini eh, rumus dari peluang dari ini ya, apa untuk distribusi binoli ya. Jadi hanya dua kemungkinan, satu dan nol di sini. Ya, nah di sini eh, jadi mulai sini saya ini ya, biar biar ke belakang itu ini ya apa konsisten ya. Jadi sebenarnya P yang di sini tuh sama aja dengan P yang tadi. Jadi untuk sukses ya. Jadi nanti nanti digunakan sampai sampai
ke belakang gitu ya untuk materi yang nomor satu tadi, buku nomor satu. Ya, jadi di sini ada satu dan nol di sini. Nah, ini kan merupakan bentuk diskrit ya. Jadi di mana ekspektasi di sini ya, ekspektasi dengan varian di sini itu merupakan jumlahan dari ini apa x itu nilai dari x yang besar ini variabel random, kemudian dikali dengan probabilitasnya gitu ya. Ya, nanti dalam menurunkan ekspektasi dan varian ini itu menggunakan rumus dasar ini, gitu ya. Ini nanti bisa dipelajari sendiri terkait dengan pembuktian ya gitu ya. Nah, yang saya maksud tuh seperti ini ya. Jadi yang tadi itu ya, yang semula P itu sekarang menggunakan P di sini itu untuk peluang sukses. Ya, kemudian sini ada ketambahan kombinasi ya, kombinasi dari NY. Nah, yang semula itu tadi apa itu eh, tidak ada N ya. Jadi di sini kalau di binomial itu ada N di sini. Jadi sebanyak trial gitu ya. Di sebanyak seberapa banyak dia ini apa melakukan suatu percobaan ya. Kemudian di sini ada P untuk peluang progres sukses, kemudian Y-nya itu merupakan jumlah suksesnya seperti itu. Untuk penurunan seperti biasa ya nanti bisa dipelajari sendiri. Ya ini eh, bisa dipelajari sendiri ya terkait dengan penurunan. Nah, kalau multinomial itu tadi kalau apa istilahnya ya? Kalau tadi itu kan y-nya itu kan hanya satu ya gitu ya. Nah, ini kalau multinomial itu ada beberapa sub n di sini. Nah, jumlahan dari setiap itu sama dengan satu dia. Ya, kalau ditotalkan. Ya. Nah, di sini misalkan ada contoh 0010 maksudnya kategori ketiga dari 4. Jadi di sini maksudnya ada 4 kategori itu ada ini 1, 2, 3, 4. Tetapi dia menghasilkan kategori ketiga, jadi bernilai satu. Ya, jadi satu di sini itu merupakan apa ya? eh, jika percobaan ke I-nya ya, definisi ya. Jika percobaan ke I itu menghasilkan kategori ke J, seperti itu ya. Ya, jadi gak semuanya ini bernilai apa? Bernilai satu gitu ya. Jadi hanya beberapa kategori aja yang bernilai satu seperti itu. Nah, ini eh, apa? Bentuk dari multinomial ya, itu. Untuk ekspektasi dengan varian itu sebenarnya sama aja dengan apa? Dengan eh, di ini di binomial ya. Hanya saja peluang untuk suksesnya di situ di sini ya itu dia disebut dengan J sebab dia tidak hanya satu ya tapi ada beberapa peluang kejadian dia untuk sukses gitu ya di sini dengan N trial seperti itu. Nah untuk kemudian untuk yang selanjutnya itu terkait dengan pemodelan statistik ya. Jadi pastinya dalam dalam membuat sebuah model statistik itu kita harus tahu dulu modelnya itu seperti apa ya modelnya itu seperti apa. Kemudian kita istilahnya mengestimasi ya estimasi parameter yang apa yang sudah kita tetapkan ya di model seperti itu. Nah, tentunya di estimasi parameter ini nanti ada istilahnya membandingkan nilai nilai model kita dengan nilai ada di data aktualnya seperti itu ya. Itu terkait dengan mengestimasi parameter. Kemudian membuat inferensi jadi semacam analisis statistik ya, apakah hasil dari apa dari estimasi yang kita dapatkan itu ini enggak apa sesuai enggak dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Misalnya itu terkait dengan nilai apa mungkin nilai ininya ya apa biasanya kan dalam mengestimasi parameter itu kan biasanya ada semacam eh, initial guess ya biasanya. Jadi misalnya katakan ada ada dua parameter nih. Nah, itu kan biasanya kan ada initial guess ya sebelum nilainya itu nanti diupdate ya berdasarkan data aktualnya. Jadi ya seperti istilah diestimasi gitu ya. Jadi akan menghasilkan nilai parameter yang baru. Nah kira-kira eh,
pengalaman teman-teman ya selama belajar statistik mungkin ada yang bisa menjawab. Sejujurnya saya sampai sekarang juga masih belum dapat jawaban ya. Itu kira-kira ada cara yang pas nggak untuk bisa eh, apa istilahnya ya, eh, inisial guess yang kita kita tetapkan itu eh, nantinya akan waktu hasil estimasi itu akan bagus gitu loh. Ada yang bisa jawab mungkin silakan. Silakan mungkin ada yang bisa menjawab. Ada nggak kira-kira? Ada yang bisa jawab? Saya kasih ini ya, misalkan ada, ini sebenarnya untuk estimasi parameter ada beberapa ini ya, beberapa cara ya. Mungkin kalian sudah dapatkan di mata kuliah apa ya? Saya mungkin pernah ya kalian dapatkan di itu ada tiga. Kalau saya itu ada ini, ada metode movement ya, kemudian ada ordinary least square atau LS, kemudian maksimum take root gitu ya. Dan misalkan yang yang biasanya sering saya gunakan itu yang menggunakan ini, menggunakan ordinary least square ya. Itu biasanya kalau kalau di apa semacam regresi ya gitu ya. Jadi kan itu kalau dituliskan itu kan seperti ini. Jadi ada B0 ya. Jadi ada B0 ya plus B1 X gitu ya. Plus ini apa ya, epsilon ya. Ini kan sebenarnya kan error ya, error kan ya. Nah, sebenarnya kan kalau X ini kan merupakan data ya, sebenarnya data. Sorry, benar ya. Kalau ini itu eh, nilai dari ini ya, dari apa istilahnya, nilai responnya tadi itu ya, itu. Itu kan biasanya kalau ini saya jabarkan ya untuk mencari kan biasanya kalau kalau estimasi itu kan mencari nilai error yang tertinggi. Sorry, itu bukan tertinggi, error yang optimal gitu ya. Jadi epsilon sama dengan kuadrat ya, sigma dari kuadrat. Jadi Y0 ya, sorry B0 plus B1X seperti itu kuadrat ya. Nah, di mana ini kalau dijabarkan lagi ya, itu nanti akan menghasilkan bentar, semacam ini ya, korelasi antara B0 dan sorry, antara X dengan Y gitu ya. Di mana sini nanti ada B0 di sini, B0 head gitu ya. Jadi yang merupakan hasil dari estimasi. Kemudian di sini ada Y minus apa itu B1 head gitu ya. Kemudian X di sini. Nah, ini yang kalau dijabarkan lagi itu sebenarnya B1 head-nya itu menghasilkan ini. eh bentar ya, menghasilkan sigma dari XY ya minus per N kemudian sigma X sigma Y ya, sigma X sigma Y dibagi dengan eh, X1 square minus sigma ya, sigma X square gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan sudah dapat yang optimal itu nanti
sambil ngecek ini ya. Jadi kan nanti memasukkan nilai B0 dan B1 ini ya, yang apa yang hasil estimasi ini itu nanti ke dalam ini, ke dalam. Jadi kalau dibuat argumen itu ya, jadi argumen minimum dari ini sigma dari ini eh, apa ini epsilon dari nilai errornya itu kan nanti mencari nilai terkecil gitu ya. Setelah jadi nanti ini iterasinya berulang ya gitu ya sampai dia menghasilkan suatu nilai error yang paling kecil seperti itu. Nah, itu dipilih seperti yang jadi nilai nilai parameter yang sudah diestimasi seperti itu. Ya, itu terkait dengan estimasi. Nah ini seperti yang saya sebutkan tadi ya, jadi ada tiga, tapi yang sering saya gunakan itu di penelitian artikel saya itu sebenarnya lebih menggunakan ordinary least square ya, dibandingkan kedua teknik yang lain. Jadi seperti ini, seperti yang sudah saya ini paparkan tadi ya, seperti ini ya. Jadi kalau kalau untuk likelihood ya, jadi fungsi yang tadi ya, fungsi fungsi awal tadi yang misalkan ini entah itu dari apa kalau di buku ini tuh dari distribusi binomial lah itu nanti dari persamaan ini apa itu distribusi itu nanti di log naturalkan ya jadi saya rasa sudah paham ya sudah dimaksimumkan. Nah sebenarnya kan teknik apa ya istilahnya teknik untuk mencari nilai optimal itu sebenarnya kan sudah pernah dulu ya eh, ini ya di pelajaran sebelum sebelum perkuliahan ya mungkin waktu belajar terkait dengan titik puncak itu loh kan ada kan untuk mencari titik puncak itu nilai maksimum kan sudah menerapkan sebenarnya kan ini kan sebenarnya menerapkan itu jadi dicari turunannya tapi ini sama dengan kan nol. Nah dari situ nanti didapatkan suatu ini persamaan parameter ya. Dan artinya parameter yang sudah diestimasi yang seperti yang tadi itu yang beta beta satu head itu sama dengan bla 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 beta nol head itu sama dengan itu ini sebenarnya kan menerapkan teknik yang dulu kita pelajari ya waktu waktu mencari apa itu dulu nilai di apa itu di titik puncaknya itu dulu ya kalau waktu SMA gitu ya itu kan mencari dari suatu fungsi kemudian diturunkan kemudian nanti itu didapatkan suatu persamaan ininya parameternya seperti apa seperti itu ya dan itu nanti dicari yang paling optimal seperti itu. Waktu dimasukkan ke ini ke persamaan awal itu ya seperti itu jadi sebenarnya teknis seperti itu sebenarnya sama aja ya. Nah kembali ke apa ke permasalahan yang awal terkait dengan distribusi binomial ya. Sebenarnya ini yang menjadi pertanyaan saya waktu saya itu membuat PPT ini ya. Sebenarnya ada hal yang mengganjal ya waktu saya membuat sebuah plot ya, plot antara likelihood function kemudian dan log likelihood function gitu. Nah, mungkin nanti dari teman-teman mungkin ada saran ya terkait dengan ini. Mungkin ada saran. Sebenarnya gini kan ya. Mula-mula kan binomial itu kan seperti ini bersamanya. Ada yang saya tulis di sini aja. Itu kan binomial itu sebenarnya ya kalau saya tuliskan lagi itu jadi kalau saya tuliskan ulang itu seperti ini y sama dengan y sama dengan n ya jadi kombinasi n y itu kemudian saya ada pi y gitu ya kemudian ada satu minus p n min y di sini ya nah di sini y-nya itu sama dengan nol di sini jadi ya tidak ada apa ya tidak ada yang sukses sama sekali setelah 10 kali trial gitu ya di sini n-nya itu 10 kali percobaan
Nah, ini di sini equals to saat Y itu sama dengan nol. Nah, itu kalau Y-nya sama dengan nol itu seperti ini bentuknya. Ya, satu minus P, di mana P-nya ini merupakan P yang tadi, merupakan probabilitas yang sukses gitu ya. Gitu. Nah, untuk yang likelihood function yang pertama ini ya, itu saat jadi simbolnya likelihood function itu L-nya itu kecil seperti ini, ya L-nya kecil, ya with Y0 itu success in N 10 trial. Jadi dalam 10 percobaan itu tidak ada ini sukses di sini ya. Nah, kemudian the binomial likelihood function is ini. Nah, ini menurut referensi yang ada di buku yang pertama itu ya, itu jadi hasil dari probabilitas yang sudah kita dapatkan di sini ya. Jadi satu minus P0 saat Y itu sama dengan nol. Nah, ini diklaim sebagai likelihood function ya. Jadi LP sama dengan satu minus P pangkat 10. Ya, di mana 10 ini merupakan trial yang tadi ya. Nah, kemudian kalau kita buat semacam apa ya, semacam P-nya itu kan merupakan peluang sukses ya. Jadi kalau kalau kita buat variasi gitu ya. Jadi di sini kan variasi dari 0,4 kemudian 0,2 gitu ya, dibuat variasi. Kemudian 0 di sini juga dibuat variasi. Ya, jadinya itu yang ini yang fungsi likelihood itu memastikan 0,06, 0,107 dan kemudian misalkan nilai 1. Oke. Jadi berangkatnya dari 0 ya, kemudian 0,2, 0,4. Oke. Nah, ini kalau saya buat plot gitu ya, menggunakan apa itu? Nah, bentar ini saya jelaskan lagi ya. Nah, di mana untuk yang likelihood ya, saat saat p-nya itu sama dengan nol ya di sini ya. Ya, itu akan menunjukkan nilai satu tadi ya. Jadi saat dia p-nya itu sama dengan nol, artinya saat peluang suksesnya itu nol, dia itu akan menghasilkan fungsi likelihood yang bernilai satu. Ya, berdasarkan penurunan yang tadi itu ya, yang ini hasil yang tadi ya. Kemudian untuk yang peluang P-nya itu 0,2 itu akan menghasilkan nilai likelihood sebesar 0,107 kemudian dan seterusnya ya di sini nilainya itu 0,06 ya. Nah, ini kalau kalau saya buat plot ya itu nantinya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Ya, kalau saya buat plot ya di mana saat tidak ada sukses ya, kan nol sukses itu kan posisinya di sini. Ya. Saat dia nol sukses berarti dia maksimumnya itu likelihoodnya satu di sini. Ya, saat dia itu eh, to sukses ya. Jadi maksud saya ini saya buat variasi ya. Jadi saat 0, 2, saat 0, 2, 4, 6, 8, 10 itu saat saat apa saat dibuat variasi gitu ya. 0 sukses 2, 4, 6, 8 eh, 8 dan 10 maksud saya dari 10 percobaan itu masih kan seperti ini. Ya. Di mana yang biru ini merupakan gambar ya likelihood ya untuk jumlah sukses yang sama dengan nol. Ya, kalau kita lihat dari grafik ini itu yang maksimum dia bernilai satu di sini. Kemudian untuk yang biru ini ya biru ini ya itu yang maksimum itu terletak di pas di 0,2 di sini. Nah, kalau kita lihat ya saya ulangi lagi kalau Y-nya itu saya berubah ke dalam bentuk dua sukses gitu ya. Itu gambarnya kan ini kan yang ungu ini. Nah, itu titik puncaknya itu pas di titik 0,2. Kalau kita lihat 0,2 di sini, ya itu nilainya sekitar berapa detik? Nah, ini sekitar 0,107. Benar ya? Sorry, sorry. Sorry, bukan bukan menggunakan ini, tapi menggunakan ini. Kalau dua itu berarti Y-nya itu, bentar, bentar. Kalau tadi kan rumusnya gini ya. Kalau Y-nya itu nol ya,
berarti kan dia seperti ini. Kalau Y-nya itu 2, ya kalau Y-nya itu 2, berarti dia itu kan apa ya? eh, Rumus yang ini ya, itu sorry nilai yang begini itu kan tidak sama dengan satu. Ya, jadi saya ulangi lagi. Sorry. Sorry ya, untuk yang ini itu khusus yang 0,2 itu khusus yang Y-nya sama dengan 0. Ya, jadi saat dia yang biru ini ya, yang biru ini itu saat dia 0,2 itu nilainya sekian. Makanya itu sekitar 0,1 gitu ya. Ya kan? Nah, kalau misalkan suksesnya itu 2, berarti kalau saya tuliskan lagi menurut persamaan dari binomial ini itu semacam ini ya. Jadi 10 2 gitu ya. Kemudian long suksesnya itu sekitar berapa tadi? Oh, long suksesnya itu variasi ya, sorry, variasi. Pi-nya itu variasi ya, Y-nya itu sekitar 2 ya. 2 di Pi square, kemudian 1 minus Pi 10 minus 2 itu 8 ya. Jadi nilai yang di sini itu tidak sama dengan satu. Jadi ini N faktorial ya, 2 faktorial, N minus 2 faktorial ya. Nah, ini kalau kalau kita hitung ya, jadi kan pi-nya di sini kan variasi ya. Kalau yang kalau yang sebelumnya itu kan saat y-nya 0, kalau saat y-nya sama dengan 2 itu kan nilai dari apa itu? Nilai dari pi-nya kan bervariasi. Jadi dari 0, 0,2, 0,4, 0,8 dan 1 di sini ya. Ini kalau kita lihat ya yang bagian bagian ungu ini itu nilai yang paling maksimum itu sekitar ini. Ya di puncak ini itu dia pas lurus di 0,2 ya. Kalau yang tadi itu untuk yang suksesnya itu 0 itu dia pas di 0 di sini. Untuk yang suksesnya 2 itu pas di 0,2. Untuk yang suksesnya 4 di sini ya, di bagian biru di sini. Sorry, ini bukan biru ya, tapi sian ya. Sian itu pas di 0,4 di sini. Kemudian untuk yang warna ini hijau hijau ini ya, itu saat sukses itu 6 itu pas di puncak 0,6. Kemudian sukses yang 8 itu pas di puncak di sini, di puncak 0,8 ya. Nah, kalau kita bisa simpulkan di sini ya, saat suksesnya itu y-nya 0 ya, bentar ya, saya tulis sini. Saat itu y-nya 0 di sini ya. Dia itu puncaknya di 0. Saat dia suksesnya 2 dia titik puncaknya 0,2. Kalau suksesnya 4 berarti titik puncaknya dia di titik 0,4. Misalnya ini nilai maksimum ya, nilai maksimum itu di 0,2, nilai maksimum di 0,4, dan di sini tuh nilai maksimum 0,6, dan di sini itu nilai maksimum di 0,8 ya. Ini kalau bisa saya simpulkan ya dari hasil ini, itu bisa saya simpulkan Y dibagi dengan N ya, di mana Y ini merupakan jumlah sukses. Kalau kalau saya masukkan 0 dibagi dengan 10, hasilnya hasilnya dia itu 0. Kalau saya masukkan Y-nya itu 2 dibagi 10 sama dengan 0,2. Kalau saya masukkan Y-nya itu 4 dibagi 10, saya 0,4. Artinya di 0 di 0 nilai 0 di 0,2 di 0,4 ini merupakan titik di mana itu terjadi suatu nilai yang paling maksimum. Nah, dari sinilah Y dibagi N ini disebut dengan proporsi yang nantinya akan ditentukan itu menggunakan eh, ini apa? Menggunakan ini. Bentar. Menggunakan apa itu? Formula ini, formula log likelihood ya. Jadi saat saat distribusi binomial itu kita eh, terapkan log natural ya, istilah log likelihood, kemudian dicari turunannya itu nanti akan mendapatkan sebuah nilai proporsi y dibagi n ya, di mana y dibagi n merupakan proporsi dari suatu dari suatu probability sukses, tapi di sini ada head ya. Nah, ini nanti yang kita akan gunakan
di pertemuan berikutnya ya terkait dengan proportion ya proportion. Jadi nanti di kontingensi tabel itu ada istilah proportion gitu ya. Di mana nanti di sini ya proportion itu merupakan nilai nilai ini nilai diperoleh dari maksimum eh, log likelihood ya maksimum log likelihood. Oke. Jadi saya ulangi lagi untuk variasi sukses jumlah sukses 0, 2, 4, 6, 8 ini itu kalau kita buat plot semacam ini ya itu nanti ada untuk titik titik maksimum yang ada di biru itu berada di titik 0, untuk titik maksimum yang ada di warna ungu itu ada di 0,2, kemudian 0,4, 0,6 dan 0,8. Nah, ini kalau kalau kita buat semacam korelasi itu bisa saya buatkan rumus Y dibagi dengan N. Nah, di mana Y dibagi N merupakan proportion ya, proportion. Bisa itu disimpulkan dengan di sini P hat gitu ya, di P topi. Nah, di mana ini merupakan persamaan ya, disebut dengan istilahnya itu sample proportion ya, itu didapat dari hasil dari maksimum log likelihood, bukan maksimum dari likelihood ya, tapi maksimum log likelihood. Nah, di sini saya ada entah itu saya yang salah atau gimana, itu selama saya membuat PPT ini tuh ada semacam suatu yang belum belum ini ya, belum ada titik temunya gitu ya. Untuk yang membuat PPT ini itu waktu saya membuat sebuah plot ya saat itu dalam kondisi likelihood ya dengan kondisi log likelihood itu ada perbedaan eh, gambar plotnya seperti itu ya. Nah, kalau kita kalau kita menerapkan log likelihood artinya log natural dari distribusi binomial, nah di mana kan distribusi binomial itu kan tadi dituliskan seperti ini ya. Saya teruskan lagi. Jadi kombinasi dari N Y gitu ya. Maksudnya ada peluang sukses ya P, Y, kemudian ada peluang gagal P minus P, N minus Y. Nah, ini kalau kalau saya buat semacam log natural ya. Jadi ini PY gitu ya sama dengan sesuatu ini. Nah, ini kalau saya buat semacam log natural gitu ya. Jadi dilogkan di kedua sisi, itu akan menghasilkan seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya konsep dasar dari logaritma gitu ya. Jadi kalau ada perkalian dia menjadi perpindahan gitu. Kemudian kalau ada pangkat, ya kalau ada pangkat A, pangkat B, maka dia menjadi B log A. Itu saya rasa sudah tahu ya di perkuliahan. Nah, ini dibuat semacam ini ya. Kemudian kita tentukan turunan. Nah, tentunya turunan itu terhadap terhadap parameter ya. Soalnya ini yang nantinya akan di apa diestimasi gitu ya. Estimasi. Kemudian setelah itu kita dapatkan seperti ini. Nah, sorry, yang kombinasi ini memang memang ini ya memang diabaikan, memang dia waktu tidak memiliki dampak ya yang signifikan ya. Ini suatu nilai maksimum ya seperti itu. Jadi gak ada pengaruhnya kalau kalau kombinasi ini makanya diabaikan begitu ya diabaikan. Jadi yang nantinya itu digunakan hanya logaritma yang seperti ini aja. Oke. Nah itu nanti setelah ini diturunkan ya kemudian disambung dengan nol itu akan menentukan suatu sampel proportion ya di mana pH ini merupakan parameter ya parameter yang sudah diestimasi ya yang sudah menghasilkan suatu nilai ini semacam maksimum gitu ya jadi ini merupakan parameter yang menentukan itu maksimum log likelihood ya nah ini sebenarnya sudah kita tunjukkan ini di gambar ini sebenarnya bahwa Y dibagi N itu merupakan titik di mana itu menghasilkan suatu nilai yang maksimum ya kalau kita gambarkan seperti itu ya benar ya. Nah, ini nanti kita gunakan ya untuk di pertemuan kedua gitu ya, itu terkait dengan proportion ya. Di mana ekspektasi dengan standar error itu juga seperti ini ya. Saya rasa ini sudah ini ya, sudah paham ya. Di mana kalau ekspektasi dari p hat ini itu merupakan ini kan kalau dicari ekspektasinya itu kan bisa dipecah menjadi dua bagian seperti ini. Jadi ekspektasi Y dibagi dengan N, di mana ekspektasi Y itu
diambil dari hasil dari ekspektasi binomial ya, di mana tadi itu dilakukan n kali p, di mana dibagi n itu sama dengan p. Jadi p ini merupakan apa peluang dari sukses itu sendiri. Kemudian untuk yang standar error di sini merupakan disebut dengan sigma di sini ya. Sigma itu eh, diajarkan seperti ini juga. Jadi ini sebenarnya penjabaran dari ini ya. Jadi yang persamaan yang ini itu dicari standar errornya ya sama ekspektasinya. Jadi dijabarkan peroleh seperti ini. Oke. Nah ini saya nggak tahu mungkin saya salah atau gimana. Jadi sebenarnya hasil dari ini dari plot ini itu merupakan hasil dari eh, plot dari log likelihood ya dari sini ya dari sini. Nggak tahu ini mungkin saya salah salah persepsi atau enggak. Di sini saya mengalami suatu kebingungan ya. Ini cara menentukan dia itu maksimum itu gimana? Ya, jadi ini plotnya itu memang memang apa istilahnya ya? Eh, bertolak belakang dengan yang tadi itu ya. Jadi waktu saya itu membuat sebuah plot yang log likelihood dengan eh, plot yang benar-benar hasil dari langsung dari distribusi binomialnya itu berbeda dengan yang menggunakan log likelihood seperti itu. Ya, seperti itu ya. Ini sampai sekarang sebenarnya saya masih belum dapat jawaban kenapa bisa berbeda ini atau mungkin saya salah langkah atau gimana gitu ya. Kemudian ini terkait dengan hipotesis proporsi ya. Ini sebenarnya terkait dengan apa ya? hmm, Lebih mengarah ke ini sebenarnya hipotesis gitu ya. Jadi kapan itu nanti apa reject null hipotesis sama alternatif hipotesis itu sebenarnya berawal dari sini ya dengan hipotesis proporsi seperti itu ya. Kemudian di sini ada semacam uji statistik ya. Jadi saya rasa sudah teman-teman sudah tahu ya kalau misalkan dilihat dari nilai Z-nya di sini berarti dia hubungannya dengan apa itu Z tabelnya gitu ya. Kalau misalkan p value-nya berarti dia eh, dibandingkan dengan apa itu nilai alfanya atau confident interval gitu ya. Jadi teman-teman pilih yang mana itu nanti ada sendiri aturannya seperti itu. Nah kemudian untuk sampel yang besar, jadi untuk n-nya yang besar gitu ya. Jadi di sini distribusinya itu nol dan standar deviasinya itu satu ya. Jadi kalau kalau bisa kalau kalau kita buatkan semacam distribusi ya itu nanti ibarat semacam bell shape gitu ya, di mana itu pas di tengah-tengah nanti apa nya itu pas di nol gitu ya, pas di tengah gitu ya. Kalau dibuat bell shape gitu ya. Kemudian ini pengujian proporsi ya. Jadi saat kapan itu H0 ditolak atau diterima gitu itu sebenarnya sama seperti yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya. Ya, ini misalkan ada hipotesis untuk dua sisi gitu ya. Seperti itu. Oke. Ini nanti sebenarnya nanti yang kita gunakan juga. Kemudian apakah mayoritas nah ini merupakan kasus khusus kasus dari binomial yang tadi ya terkait dengan tadi itu. Ya ini kasus binomial. Eh, Misalkan ini ada entah itu mayoritas atau minoritas ya orang dewasa di Amerika Serikat itu percaya bahwa perempuan boleh melakukan aborsi gitu ya. Kan P menunjukkan proporsi penduduk dewasa Amerika yang menjawab iya ya. Jadi P di sini kan tadi merupakan peluang untuk sukses gitu ya. Menunjukkan proporsi penduduk dewasa yang menjawab ya ketika ditanya tolong beritahu saya apa menurut Anda seorang calon boleh melakukan aborsi jika dia mengatakan karenanya ada alasan apapun gitu ya. Nah, kemudian di sini kan menurut proporsi ya, itu kan ada kalau hipotesis Handel itu kan P sama dengan P nol ya. Kalau hipotesis alternatif ya atau H1 sini kan ada tiga kemungkinan di sini bisa P kurang dari P nol, P bisa dari P nol atau P tidak sama dengan P nol gitu ya. Nah, kalau itu kondisinya seperti ini untuk di wilayah kritis gitu ya. Nah, untuk ini jadi jumlah dari N-nya itu sebanyak 1.810 responden ya to this item in 2016 ya. Jadi 1837 ini merupakan yes yang merupakan nilai apa Y yang tadi gitu ya. Jadi 1837 itu merupakan yes ya. Berarti dia itu termasuk Y.
ya Y ya, yang kan progres ini kan ada PY sama dengan kombinasi dari NY gitu ya. Nah, 1837 itu merupakan Y-nya itu sendiri ya, di mana untuk mencari sampel proportion ya dari sini ya. Dari sini itu merupakan eh, apa proporsi dari itu merupakan yang diperoleh dari maksimum tadi itu merupakan nilai jumlah sukses terhadap jumlah ini keseluruhan n-nya gitu. Makanya di sini nanti dibagi dengan 10 maka diperoleh suatu ini sampel proporsi itu sebesar 0,4624. Nah, dari sini kita nanti masukkan ke persamaan ini ya. Jadi untuk Z hitungnya ya, Z hitung itu menggunakan formula ini ya. Jadi ada p hat ya. Jadi p hat itu merupakan tadi yang jumlah sukses dibagi dengan jumlah keseluruhan ya, dikurangi dengan P0 ya, kemudian dibagi dengan standar error ya. Itu itu nanti dimasukkan ke dalam persamaan ini ya, persamaan ini ya. Itu diperoleh seperti ini, minus 3,2. Nah, ini kalau kalau kita cari ya, itu p value-nya itu ya itu sekitar 0,014 ya. Nah, ini kan kurang dari 0, ini ya, 0,05 ya p value-nya ya. Nah, itu harusnya itu masuknya ke sini dia, ke bagian jadi tolak handle ya. Jadi dia ini di H1. Ya, jadi kalau dari Z-nya itu sendiri, biasanya kan kalau Z-nya itu kan nilai dari Z-score-nya itu berapa? Kalau kalau misalkan dia sekitar ini, misalkan katakan 0,05 itu kan 0, bentar. Ya, 0,5 itu skornya berapa? Sekitar 1,96 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kan kalau kalau kita masukkan ke sini, masukkan ke apa itu ke syarat ini ya, dia itu mengurangi yang bagian sini. Ya, jadi Z itu kurang sama dengan minus Z alfa, di mana itu merupakan nilai yang 1,96 tadi. Ya, benar ya. Namanya di sini tolak H0. Kesimpulannya itu dia itu ini P kurang dari 0,5. Ya, jadi H1-nya itu yang bagian sini. Yaitu kurang dari separuh penduduk Amerika yang menyukai aborsi legal tanpa batasan. Dalam hal lain, ketika ada kesehatan ibu terancam gitu ya. Di sekitar kurang dari setengah ya, setengah dari penduduk Amerika tuh setuju dengan terkait dengan aborsi legal tanpa batasan. Gitu. Ya, jadi saya ulangi lagi itu untuk pengujian proporsi itu menggunakan ini ya, sudah sebenarnya sudah teman-teman pelajari ya terkait ini, terkait pengujian proporsi. Kemudian ini terkait dengan confidence interval ya. Nah, confidence interval itu seperti ini sebenarnya rumus-rumus ininya, rumus apa? Rumus dasarnya. Merupakan p hat yang merupakan tadi ya y dibagi n plus minus z alfa bagi 2 ini merupakan nilai dari z-score dari ini ya. Itu sekitar ya ini 1,96. Kemudian ini dikalikan dengan standar error ya. Dengan standar error itu diperoleh dari ini. Oke. Jadi untuk confident 90% itu dia itu berada di interval ini sekitar 0,439 dan 0,485 ya. Jadi ini terkait dengan confidence. Jadi sebenarnya nanti kerjaan ini itu ini terkait dengan proporsi gitu ya. Proporsinya kemudian dengan confidence interval itu di analisa gitu. Untuk yang sebenarnya untuk yang estimasi itu untuk ini untuk binomial itu sebenarnya sama seperti yang tadi itu menggunakan y dibagi n itu tadi. Ya itu tadi yang p hat yang tadi itu loh kan sama dengan apa itu sampel proportion itu yang tadi. Ya itu menggunakan formula itu. Oke. Nah ini nanti untuk latihan ya teman-teman ya teman-teman terkait dengan apa itu eh, materi hari ini ya. Kemudian ini yang kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya terkait dengan probability structure, kemudian comparing proportion, kemudian DOH ratio, kemudian test of independent ratio. Sebenarnya
di bagian apa ya? Sebenarnya di bagian odds ratio ini ada istilahnya ini relatif risk gitu ya, relative risk. Jadi sebenarnya sebelum ke odds rasio itu itu sebenarnya kita nanti akan kita pelajari ya, ini sebagai pengantar aja ya. Kita pelajari terkait dengan odds. Jadi sebelum ke odds itu ada istilah odds. Di mana odds itu merupakan apa eh, kejadian yang ini ya, yang sukses dibagi dengan eh, kejadian yang tidak sukses gitu. Ya. Jadi peluang kejadian yang sukses ya dibagi dengan satu mimpi ya. Nah, dari out ini sebenarnya kan out ini nanti misalkan ada tadi ya dari X dan Y itu kan ada kategori yes dan no gitu ya. Ini ada yes, ada sini ada no, semuanya sini ada yes, ada no gitu ya. Ini di awal tadi ya. Nah, sebenarnya kan dari angka asli tadi itu kan dibuat probabilitas dulu ya nanti yang menggunakan proportion yang tadi itu yang sudah dijelaskan. Nanti di dalam bentuk nilai probabilitas di sini ya. Nah, di sini nanti kita akan ini mendapatkan sebuah nilai ini semacam odds ya. Dari odds untuk ini terhadap ini, kemudian odds ini terhadap ini, kemudian odds ini terhadap ini, kemudian odds ini terhadap ini. Nah, setelah setelah itu sudah diperoleh, ya itu nanti ada istilahnya odds rasio. Nah, di mana odds rasio itu merupakan odds yes dibagi dengan odds no, ya. Nah, berarti kan kalau kalau saya buat ada dua odds di sini, odds satu dan odds dua di sini, berarti kan ada P1, P1, P2, satu minus P2. Nah, ini kalau saya misalkan yesnya itu saya simpulkan odds satu ya, kan sini odds satu dibagi dengan odds 2 itu kan sama aja dengan P1 dibagi dengan P2 dikalikan dengan apa itu? Eh, 1 minus P2 dibalik ya, satu minus P1. Nah, sebenarnya ini itu merupakan odds rasio. Nah, odds ratio itu ini sebenarnya mengandung ini dibagi dengan ini. Jadi ada dua proporsi, proporsi ini sama proporsi ini, di mana ini sebenarnya merupakan relatif risk gitu ya. Nah, di sini sebenarnya relative risk itu sudah eh, eh, ini ya sudah ada di bagian odds ratio itu sendiri ya. Kemudian kita menggunakan test of independent yang menggunakan T-square atau Likert yang nanti yang kita akan pelajari. Kemudian ini comparing proportion into two by two table itu maksudnya table berukuran 2 kali 2 ya. Jadi kalau misalnya sini dimensinya 2 di sini 2. Nah, kalau misalkan ada juga yang 2 kali 3 berarti di sini ada 3 kategori yang berbeda sih. Kalau di sini ada 2 kategori ya, dibandingkan gitu ya. Jadi sebenarnya ini fleksibel ya terkait dengan dimensi dari kategori ya dari tiap apa itu komponen ini ya komponen X dan Y maksud saya. Jadi komponen X dan Y ini memiliki kategori masing-masing ya. Jadi gak selalu tiap komponen X dan Y itu memiliki jumlah kategori yang sama gitu. Oke, jadi itu nanti untuk pertemuan pertemuan selanjutnya ya terkait dengan apa contingency tables. Ya, jadi contohnya seperti ini nanti ya. Jadi dari sini nanti dibuat semacam proportion ya menggunakan formulir tadi ya. Dan kemudian nanti dicari apa itu eh, comparing proportion jadi dari tiap apa itu kategori ya, dari kategori itu nanti dibandingkan kemudian dicari odds rasionya kemudian kita tes independensi ya menggunakan T-square atau Likert. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan mungkin silakan.